Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan tentang WBS, Work Breakdown Structure, ya, di tahapan pembangunan dari bangunan 2 lantai. Ini dalam tahapan ini kita bisa bagi menjadi 2. Ya, pekerjaan lantai dasar ya, terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan penutup dinding dan lantai, pekerjaan pasangan, pekerjaan tangga, pekerjaan finishing, pekerjaan kusen, pintu, jendela dan besi, pekerjaan plumbing dan sanitasi, pekerjaan electrical. Kemudian di lantai 2 pekerjaan lantai 1 ya, untuk pekerjaan struktur, penutup dinding dan lantai, pasangan lantai 1, finishing lantai 2, kusen, pintu, jendela dan besi, electrical dan atap. Dibuat semacam ini juga bisa, ini nanti juga toh prosesnya juga akan seperti itu, artinya yang lantai dasar selesai duluan baru nanti akan ke lantai 2, atau ya dibuat gabung ya seperti ini ya, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding dan plesteran, pekerjaan fondasi, pekerjaan plafon, pekerjaan plesteran dan acian, pekerjaan lantai, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan pengecatan, pekerjaan perlengkapan dalam dan pekerjaan perlengkapan luar. Seperti ini juga bisa ini dalam WBS dalam baris yang pertama. Yang kedua, ini nanti dijabarkan ya. Pekerjaan fondasi akan dijabarkan lebih lanjut. Fondasi itu pasti ada fondasi, sebelum fondasi ada pekerjaan pengukuran, penggalian, timbunan tanah. Nah, ini dijabarkan nanti di sini ya. Di pekerjaan fondasi terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan fondasi batu kali, pekerjaan beton. Ini pekerjaan beton di level 2 ya, di tahap 2. Jadi di pekerjaan fondasi terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan fondasi batu kali. Di bawahnya lagi dari pekerjaan persiapan ini ada pekerjaan pembersihan lapangan, pemasangan boplang dan pengukuran, pengadaan air kerja, pembuatan gudang semen dan alat, pekerjaan direksi kit. Di pekerjaan galian juga demikian, ada galian biasa untuk 1 meter ya, seperti di dalam gambar ini ada kamar mandi ini di bawah lantai, lebih rendah dari lantai 1, lantai dasar ya. Jadi galiannya lebih dari 1 meter. Jadi ada galian biasa 1 meter, galian tanah biasa 2 meter, karena ya koefisiennya berbeda. Ini nanti nih penggunaan analisisnya juga berbeda, analisa harga satuan. Kemudian pekerjaan urukan kembali setelah digali, dibuat fondasi kemudian ditutup. Ini pekerjaan timbunan kembali galian. Kemudian juga ada pekerjaan pemadatan, setelah digali, ditimbun ya harus dipadatkan ya, karena nanti konsekuensinya kalau nggak dipadatkan ya, mutu pekerjaan misalnya lantai akan kurang baik, karena pada umur tertentu mungkin dia akan turun ya, harus dipadatkan dulu. Kemudian yang ketiga, pemasangan fondasi batu kali. Ini ada timbunan pasir bawah fondasi, pasangan fondasi batu kosong, pasangan fondasi batu kali. Berikut ada pekerjaan beton ya, untuk bagian kedua. Beton ini ada beton 2 macam, beton bertulang, kemudian beton tidak bertulang. Bukan lidah saja yang tidak bertulang ya, beton juga ada.
Dari pekerjaan beton bertulang ini terbagi lagi, ada sloof, ada kolom, ada kolom balok ya untuk lantai 1, kemudian balok lantai 1, plat lantai, beton tangga ya. Kemudian dari ini sloof juga masih dibagi lagi pekerjaan. Jadi sloof terbagi lagi nanti dalam pembesian, kemudian pemasangan bagisting, pengecoran beton, bongkar cetakan. Kolom juga demikian. Nah, ini kolom susunannya dibuat sedemikian karena setelah kolom baru bisa setelah sloof baru bisa kolom dikerjakan. Jadi kolom, lantai dasar, pembesian kolom, pemasangan bagisting kolom, pengecoran, kemudian bongkar cetakan. Bongkar cetakan juga ada waktu jedanya, ini nanti di Microsoft Project diperhitungkan berapa lama. Kalau sloof mungkin bisa 1 hari, kolom bisa 1 hari, mungkin kalau plat mungkin 14 hari baru bisa dibongkar karena dia harus bisa menahan beban sendiri minimal. Kemudian pekerjaan lantai, ini pembesian kolom, pemasangan bagisting kolom, jadi pengecoran beton kolom, bongkar cetakan. Kemudian balok lantai, pemasangan bagisting, pembesian balok, pengecoran beton balok, bongkar cetakan. Pekerjaan plat lantai, pemasangan bagisting, ini beda dengan balok dan sebagainya yang pembesian dulu. Kalau plat ini harus bikin bagisting dulu baru pembesian, kemudian pengecoran dan bongkar cetakan. Beton tangga juga ini pasang bagisting dulu baru pembesian plat, pengecoran, bongkar cetakan. Kemudian ada pekerjaan beton tak bertulang. Nah, tak bertulang ini misalnya karpot ya, karpot sebenarnya kalau bisa ya malah pakai bertulang karena nanti di beban di atasnya besar ya, untuk parkiran ya. Nah, ini yang beton lantai ini, beton lantai di dalam ya, di ruangan itu nggak perlu pakai tulangan. Kemudian pekerjaan pasangan dinding yang ketiga, bagian yang ketiga itu terbagi atas dinding dan kusen ya. Ini pekerjaan pasangan dinding dan plesterannya. Jadi ya ini harusnya ada, ini bukan kusen harusnya ini plesteran judulnya. Ini kan pekerjaan pasangan dinding, dari pasangan dinding konblok campuran 1/4, pasangan dinding konblok campuran 1/3. Kemudian ada pekerjaan plesteran. Nah, ini di judulnya ya, plesteran akan tersendiri ini diganti pekerjaan dinding dan atau pekerjaan dinding dan kusen. Oke. Kemudian pekerjaan yang keempat, pekerjaan kap dan penutup atap, yaitu kap dan rangka atap ya. Kemudian atap. Kap sendiri terbagi ya, atap pelana, kemudian pekerjaan lisplang. Untuk atap ada pemasangan atap aluminium, pemasangan hubungan. Yang kelima, pekerjaan plafon. Plafon ini terdiri dari 2, yaitu balok plafon, kemudian plafonnya itu loh. Jadi pemasangan langit-langit, rangka, kemudian memasang list plafon. Yang keenam, pekerjaan plesteran dan acian, terdiri dari plesteran dan acian. Nah, plesteran ini ada 2 ya, karena di sini ada 2 lantai, maka plesteran lantai 1, plesteran lantai 2.
Plesteran lantai 1 dibagi lagi menjadi 2. Ini ada plesteran dinding 1-2, plesteran dinding 1-4. Yang di lantai 2 juga demikian. Di plesteran dinding 1-2, kemudian plesteran dinding 1-4. Perbedaan campuran ini kaitan dengan kedap air ya. Untuk jalur-jalur yang harus ada kedap air, misalnya kamar mandi atau pas setelah sluff itu harus kedap sehingga dindingnya itu tidak lembab. Dan ajian juga dibuat untuk ajian lantai 1 dan ajian lantai 2. Tapi karena ini mungkin pekerjaannya bisa bareng ya, bersamaan, biasanya dalam bangun itu strukturnya dulu selesai baru dinding itu hanya sebagai isi bukan sebagai struktur, maka bisa aja pekerjaan plesteran lantai 1 dan lantai 2 bisa bersamaan. Tinggal teknis nanti pekerjaannya gimana, pembagiannya di dalam Microsoft Project di penentuan predecesornya. Kemudian pekerjaan lantai ya, terdiri dari urukan bawah lantai, pasangan lantai ya, ada 2. Nah, di urukan bawah lantai ada urukan tanah, pemadatan tanah, urukan pasir. Kemudian pasangan lantai itu terdiri dari pasangan lantai dasar ya, ada 2, pasangan lantai dasar dan pasangan lantai 1, yaitu keramik 30x30, kemudian keramik 20x20, sama lantai 1 dengan lantai 2. Kalau lantai 2 ada kamar mandinya, kalau semuanya tidak ada berarti ya ini tidak diperlukan. Kemudian pekerjaan pintu dan jendela. Nah, pintu jendela ini zaman sekarang banyak yang mungkin sudah menggunakan jendela aluminium ya, sehingga mungkin pekerjaannya bisa belakangan, beda dengan pekerjaan yang menggunakan kusennya kusen kayu. Jadi dia harus nanti mengikuti pekerjaan dindingnya. Kalau yang aluminium pekerjaannya selesai baru bisa nanti di akhir pintu jendela baru dipasang di finishing, bisa juga bersama dengan finishing. Pekerjaan pintu jendela terdiri dari pintu dan jendela, kaca, kemudian penggantung dan kunci. Jadi untuk pintu dan jendela pasangan pintu, pasangan jendela. Untuk kaca pasangan kaca, kalau dia ada kaca mati misalnya. Tapi kalau menggunakan aluminium mungkin sudah menyatu dengan pasangan jendela dan pintu ya. Kemudian penggantung ya, pasangan engsel pintu, pasangan engsel jendela, pasangan kunci. Pekerjaan pengecatan ya, mengecat tembok baru ya. Di sini karena menggunakan aluminium mungkin kusennya nggak ada cat lagi, sudah ada warna dasarnya, sudah ada warnanya sehingga nggak perlu dicat, tinggal pasang. Pekerjaan perlengkapan dalam mulai dari listrik, sanitasi ya. Sanitasi listrik ini berapa titiknya, titik lampu ya, pasangan titik lampu, pemasangan stop kontak, pemasangan MCB, pemasangan saklar. Sanitasi ya. Sanitasi terdiri dari pemasangan kloset duduk, pemasangan floor drain, pemasangan bak cuci piring, pemasangan wastafel, pemasangan pipa ya, pipa pembuangan ini dari wastafel, dari kloset, dari floor drain ke resapan ya. Juga dari kloset ini ke septic tank. Kemudian pemasangan pipa diameter 3/4, pemasangan pipa setengah, ini saya untuk saluran air bersih. Kemudian pemasangan kran. Yang terakhir pekerjaan luar, saluran, rabat beton. Rabat beton ini mungkin untuk karpotnya ya. Kemudian bak kontrol ya, bak kontrol dari di
sanitasi ini dibuang ke saluran umum, maka di situ ada bak kontrolnya terlebih dahulu supaya yang dibuang itu memang hanya air saja. Kemudian pekerjaan resapan dan septic tank ini work breakdown dari rumah 2 lantai contoh ya. Ini nanti disesuaikan dengan pekerjaan kalian, komponen apa saja yang ada. Kalau di dalam gambar yang ini ya, untuk lantai bawah ini ada kamar mandi ya, hanya kamar mandi lantai di bawah lantai 1 ya. Kemudian ada dapur di lantai 1 atau lantai dasar ya. Kemudian untuk lantai 2-nya atau lantai 1 ya, kalau sebutan yang pertama dasar, maka yang berikutnya lantai 1. Jadi umumnya memang kalau yang pertama disebut lantai dasar. Nah, di lantai 1 ini nggak ada kamar mandinya. Ini kamar mandi hanya di lantai 1. Tempat tidur di lantai 1 ini hanya 1. Kemudian ada ruang ya, ini bisa untuk kantor misalnya tuh. Jadi kalau buang air ke bawah. Ya, demikian untuk work breakdown ya. Silahkan dikerjakan tugas kalian masing-masing disesuaikan dengan tugas gambarnya ya. Tugas gambar nomor berapa, seperti apa lantai, tiap lantainya, dan fasilitas yang disediakan. Demikian, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.